Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, mengawali hari yang baru di pagi ini, kita merindukan firman Tuhan menjadi landasan menjalani seluruh aktivitas kita hari ini. Tuntunan Roh Kudus akan memperlengkapi kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik hidup kami merindukan sapaan firman-Mu yang berkuasa menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Sahabat GKP STP yang terkasih, nats khotbah kita yang menyapa kita di pagi ini tertulis dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-52 demikian. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dan tema khotbah kita ini, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sahabat GKP STP yang terkasih, kita pasti mengingat kisah tentang hidup anak Yakub dari istrinya Rahel yang bernama Yusuf. Kisah yang sangat menginspirasi kepada seluruh manusia di dunia. Dari 12 orang bersaudara, Yusuf seorang anak yang baik hati, sabar, taat, dan tetap setia kepada Tuhan. Perlakuan saudara-saudaranya yang sangat jahat tidak dibalasnya dengan kejahatan, tetapi ia membalasnya dengan segala kebaikan. Kesengsaraan atas perlakuan saudaranya yang dialaminya justru membawa Yusuf dalam kesuksesan dan kesempurnaan hidup. Yusuf menjalani kehidupan yang sengsara, mulai dari ia dijatuhkan ke lubang dan dilaporkan kepada bapaknya Yakub bahwa ia telah mati diterkam binatang buas. Lalu ia dijual kepada orang Midian, lalu dibuat menjadi budak Potifar. Ia dipenjara. Namun atas kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan, ia dipimpin Tuhan, dan ketika ia menerjemahkan mimpi Firaun dan membawanya kepada kerajaan Mesir, lalu ia diangkat menjadi kuasa kepada seluruh bangsa Mesir. Dan atas ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan berbuah kebahagiaan. Berawal dari hikmat Yusuf dalam menafsirkan mimpi Firaun, maka Firaun mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Pernyataan Firaun mengatakan, tidak ada orang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Karena Allahmu, maka aku mengangkat engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Maka Firaun melantik Yusuf dan melepaskan cincin materai dari jarinya dan pakaian halus serta kalung emas di lehernya dan diberikannya kepada Yusuf. Tanpa sepengetahuanmu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Firaun memberi nama bagi Yusuf Zabnal Paeneah dan memberikan Asnat, anak dari Patipera, imam di On, menjadi istrinya. Setelah Yusuf berumur 30 tahun, ketika kuasa diberikan kepadanya, maka dengan semangat dan strategi yang baru dalam pemerintahannya, dia mengelilingi seluruh tanah Mesir, dan terberkatilah seluruh tanah Mesir dan menghasilkan gandum, bahan makanan yang berlimpah ruah sampai tidak terhitung dalam 7 tahun kuasanya. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan berkat keturunan kepadanya. Maka ia memiliki anak 2 orang yang bernama, dalam bahasa Ibrani disebutkan Manasye. Artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan anak kedua bernama Efraim. Artinya Allah membuat aku mendapat anak-anak dalam negeri kesengsaraanku.
Sahabat GKP Stipe yang dikasihi Tuhan, kedua anak Yusuf kemudian menjadi dua suku, yaitu suku Manasye dan suku Efraim. Sebelum Yakub meninggal, Yusuf dengan hikmatnya mempertemukan 11 orang saudaranya bersama dengan ayahnya Yakub dan juga kedua anaknya Manasye dan Efraim. Lalu Yakub memberkati kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim, dan hak sulung diberi kepada Efraim, bukan kepada Manasye. Hal ini hampir sama peristiwanya seperti hak sulung dari Esau dan Yakub. Dalam pasal 48 ayatnya yang 13, 14 dan 20 di sana disebutkan, setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, dan tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Sahabat GKP Stipe yang terkasih, Yakub menyatakan Efraim akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Efraim dalam bahasa Ibrani itu berarti tanah subur, berbuah atau padang rumput. Nah, Efraim menjadi berbuah yang lebat dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Efraim, anak Yusuf, menjadi bangsa yang besar jika mereka hidup taat dan setia kepada Allah. Yusuf mendapatkan kebahagiaan di dalam masa kesengsaraannya. Ia diberkati Tuhan dengan hadirnya dua putra baginya, yang kemudian meneruskan pemimpin besar terhadap anaknya yang bernama Efraim. Suku Efraim menjadi suku yang besar dan sangat berpengaruh dalam keturunan Yakub atau Israel. Sahabat GKP Stipe yang terkasih, ternyata tidak selamanya kesengsaraan atau juga penderitaan itu berakhir dengan kematian atau keterpurukan. Terkadang kesengsaraan atau penderitaan merupakan jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Mungkin pernah kita mendengar judul sinetron Sengsara Membawa Nikmat. Dan ada juga syair lagu yang mengatakan, hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, tolonglah tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan dariku, dan seterusnya. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami kesengsaraan atau juga penderitaan dalam perjalanan hidupnya, dalam berbagai bentuk. Namun jika kesengsaraan yang dialami oleh orang yang beriman dan tetap setia kepada Tuhan akan membawa sesuatu yang sangat bermakna, yaitu kebahagiaan. Hal itulah yang dialami oleh Yusuf atas kesengsaraan dan penderitaan yang dialaminya berpuluh tahun. Tapi atas kesetiaan dan kesabarannya dalam menghadapi segala sesuatu, ia dimenangkan di dalam Tuhan menjadi seorang penguasa di seluruh tanah Mesir. Setiap orang harus hormat kepadanya dari semua negeri. Saudara yang dahulu ingin membunuhnya tidak pernah dia benci, tidak ada dendam baginya. Dan dia sangat mengasihi mereka dan memaafkan mereka. Dan ketika kelaparan melanda Mesir, ia sangat bijaksana membawa seluruh saudaranya dan bapaknya Yakub untuk bersama kembali dengan dia. Ia sungguh memaafkan dan sangat mengasihi mereka semua. Hal itu juga yang diwariskan kepada putranya, yaitu Efraim dan Manasye. Sahabat GKP Stipe yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang selalu berharap atas tuntunan Tuhan yang membuatnya tahan uji atas segala perkara yang dihadapi.
sesuai tema renungan ini, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, kehidupan Yusuf dijaga Tuhan dalam melewati puluhan tahun kesengsaraan yang dia alami. Hingga dia menjadi seorang yang terberkati, menjadi penguasa di seluruh Mesir. Seperti dalam lagu Kidung Jemaat nomor 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjaga dalam setiap detak jantung, dalam melewati detik waktu. Bagi orang yang tetap setia dalam kesengsaraan dan penderitaan, Tuhan memberi Efraim tanah subur, buah yang menjadi berkat kehidupan kepada seluruh bangsa di dunia. Mari yakinkan diri, kesengsaraan dan penderitaan jika diizinkan Tuhan kita lalui, nikmatilah itu bersama dengan kesetiaan dan ketaatan, pahit namun berbuah manis. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu, menguatkan kami atas segala penderitaan, kesengsaraan yang mungkin kami alami. Tapi dengan iman, setia, dan taat kepadamu, kami dikuatkan dan kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi berkat dan kasih Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup
TV.